Kalian siapa? Kenapa di rumahku? Sayang, Putri, sayang, Putri. Dua hari ini narik keluar kota, mataku sampai menghitam. Mimpi Putri selingkuh. Mana mungkin. Barang dan uangnya. Kak, ini lebih. Ambil, terima saja. Ini kamu udah begadang semalaman. Uang hasil kerja keras. Wah, kamu kan guru matematika. Libur kok nggak di rumah? Malah kerja keras di sini. Jujur saja, dulu aku nikahi istriku pakai cincin kaleng. Bertahun-tahun meski miskin, dia selalu setia. Tentu aku tak boleh mengecewakannya. Apalagi istriku sedang hamil. Semua butuh uang. Aku harus tabung buat anak. Kak, bayar sesuai kerjaanku. Uang lebih ini simpanlah. Nanti panggil saja kalau ada kerjaan. Duluan, Kak. Sayang, aku pulang. Sembunyiin apa? Gak apa-apa, tadi ngobrol rahasia sama teman. Jangan penasaran, suamiku. Kamu pasti capek kerja keras. Aku masak buatmu. Gak usah. Dengarkan apa yang bayi kita lakukan. Aduh, baru beberapa minggu. Ini buatmu. Suamiku, kali ini tinggal di rumah lebih lama ya. Kamu kerja keras tiap hari. Aku kasihan. Oke, aku tinggal di rumah. Buat nemenin istriku. Aduh, baru pulang udah gak sabaran. Sayang, aku pergi lama. Kamu kangen gak? Kangen? Tentu saja kangen. Aku juga kangen. Ada apa ini, sayang? Apa? Ada apa, suamiku? Aduh, ini. Tadi kan orang tuaku datang. Aku alergi makanan laut. Tak sengaja makan lobster. Jadinya begini. Kok ceroboh banget? Aku ambilkan obat. Gak usah. Cuma makan sedikit, gak apa-apa kok. Enggak, ini enggak kayak alergi. Ada apa? Biar kulihat, ada alergi di tempat lain enggak? Kalau parah, kita harus ke rumah sakit. Aduh. Gak usah, tubuhku sendiri aku yang tahu. Cuma makan sedikit gak apa-apa kok. Tapi... Kamu sih, momen indah ini tak ternilai. Aku mau mandi. Mending kamu bantu aku. Gak usah, kamu pergi aja, aku tunggu. Oke. Apa Putri beneran ada apa-apa? Tas ini kok model pria? Sayang, piyamaku di sofa. Tolong ambil ya. Ngapain ambil tasku? Ini tasmu? Ini... tas ini manajerku yang kasih. Bisa muat lebih banyak dokumen, lebih gampang buat urus bisnis. Aduh, udah larut. Mending kita balik ke kamar buat istirahat.
Putri, apa sebenarnya rahasiamu? Apa Putri sungguh selingkuh? Mau cerai denganku? Wanita di foto ini, punggung ini. Sayang. Kok bangun pagi banget? Aduh sayang, kaget aku. Hari ini kantor ada pesta. Aku juga harus ikut. Pesta? Kamu kan lagi hamil, ngapain ke pesta? Yah, acara kantor. Aku gak enak kalau nolak. Tapi sayang, tenang aja. Manajer udah ngasih tahu. Dia tahu aku hamil. Jadi gak boleh minum. Oh ya, manajermu lumayan peduli sama kamu. Tentu dong, manajerku sangat mengandalkan aku. Jadi malam ini aku harus tampil maksimal. Jangan sampai mengecewakannya. Sayang, malam ini aku gak pulang. Gak usah nunggu aku. Acara apa? Pasti main gila sama pria lain. Media Bintang. Halo, ini dari polisi lalu lintas. Anda pemilik X0827? Kendaraan ini diduga parkir ilegal dan dilaporkan. Tolong pindahkan. Oh, itu mobil Bu Manajer Handayani, kan? Oh, itu mobil Bu Manajer Handayani, kan? Bukannya dia ke klub Nusantara untuk urusan bisnis. Kok bisa melanggar? Oh, biarkan saya periksa dulu. Nanti akan kami kabari. Baik, maaf merepotkan. Urusan bisnis. Kenapa tak bisa dibahas di kantor siang hari? Menurutku, dia pergi main sama pria simpanannya. Halo, ini klub Nusantara. Halo. Apa Media Bintang ada acara di Klub Nusantara? Aku ada paket. Tidak bisa menghubunginya. Biar aku antar langsung saja. Media Bintang ya, mereka memang memesan ruangan di klub kami. Untuk pesta anggur. Tapi hanya staf internal yang boleh masuk. Bawa saja dokumennya ke resepsionis. Kami akan sampaikan. Oh. Makasih ya. Sepertinya aku salah paham dengan Putri. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Halo suamiku. Halo, istriku. Kamu kemana? Kenapa belum pulang? Aku lupa karena sibuk. Suamiku, malam ini aku harus lembur di kantor. Jangan tunggu aku. Jangan lupa kamu sedang hamil bayiku. Ngapain terus keluar sana? Ini kan banyak urusan di kantor. Lagi pula aku baru hamil 16 minggu. Jangan main-main. Suara apa itu? Halo? Gak apa-apa.
Tadi Melati menepukku, bikin kaget. Aku masih banyak urusan. Udah dulu ya. Putri. Aduh. Biar kulihat apa kamu benar-benar lembur. Putri, kamu gak tahu malu. Main di kantor ya? Putri! Ada orang, siapa di dalam? Lampunya tadi matikan, pintunya tadi kunci, nanti malah bikin ribut di pos keamanan. Benar-benar tak di kantor. Ini meja Putri. Kata Sandi. Bukan hari ulang tahun Putri. Lalu kata Sandinya apa? Bukankah ini tanggal Putri masuk kerja di perusahaan ini? Coba saja. Bagus Putri. Di rumah sok polos. Di luar main liar. Ku bereskan kau nanti. Apa ini? Sengaja disembunyiin. Aduh, suamiku bakal curiga. Oke, di hotel mana? Ya, aku tunggu. Putri, kamu ngomong apa? Ulangi. Sayang, kok udah pulang? Sialan, lagi telepon siapa? Aku. Aku telepon sahabatku, kenapa? Sahabat ya? Oke, sini HP-nya. Ngapain sih sayang, cuma sahabatku. Melati, kan udah pernah ketemu. Tentu aku tahu Melati. Aku mau ngomong bentar, kenapa? Sini HP-nya. Ada apa yang mau dibahas? Kalian baru kenal bentar, bicara aja sama aku. Lagian kamu suamiku, kamu gak bisa. Masih ingat aku suamimu? Apa yang gak bisa dibahas? Sini HP-nya. Halo? Halo, Arif, kamu gila ya? Aku telepon Putri, apa urusanmu? Melati. Benar, ini aku. Ngapain kamu selalu curiga? Kita telepon, kamu ikut campur. Jangan banyak ikut campur, biar Putri punya privasi dong. Maaf sayang, hari ini aku nunggu kamu lama tapi gak ketemu. Aku khawatir banget. Oke, kamu masih punya hati. Kali ini aku maafin kamu. Lain kali jangan asal curiga padaku. Oke. Ya, suamiku. Besok aku mau kerja bentar.
Mungkin harus dinas. Dinas? Kok harus dinas? Kok mendadak banget? Apalagi kamu lagi hamil. Aduh, aku gak mau lewatkan kesempatan ini. Lagian ini juga hasil perjuanganku. Kalau proyek ini berhasil, bisa dapat bonus loh. Biar aku bisa bantu bebanmu. Tapi, sayang, lagi pula aku gak terlalu sibuk. Mending aku ikut kamu aja. Aduh, aku pergi sendiri aja. Kamu nunggu di rumah aja. Tapi, Suamiku, aku kangen kamu. Kak Artono, telepon berkali-kali. Pasti ada yang aneh. Jangan-jangan ini nomor Bu Manajer Handayani, si selingkuhan itu. Halo? Aku mau lihat siapa selingkuhan istriku itu. Ada apa? Ada apa? Hei, mau kemana? Kamar di lantai berapa? Kamar di lantai 5. Anda bukan tamu kami, kan? Oh, bukan. Bisa tolong tap kartu untukku? Aturan hotel, orang luar dilarang masuk. Tolong kerjasamanya. Aku bukan mau pesan kamar. Aku mau cari istriku. Istriku naik lift tadi. Istrimu? Tolong tunjukkan buktinya. Ini KTP-ku. KTP. KTP tak buktikan status suami istri. Tolong tunjukkan dokumen valid atau kartu kamar. Siapa yang bawa surat nikah saat keluar? Bukan urusanku. Tanpa dokumen, tak boleh masuk. Kau. Hei, ngapain? Tunggu. Ini bisa hancurkan rumah tanggalku. Kalau ku biarkan, pekerjaanku yang hancur. Pergi sana. Beraninya bikin onar di hotel. Badanmu diselingkuhi. Ngapain? Dasar gila. Halo, suamiku. Sayang, udah sampai hotel. Udah, suamiku. Aduh, aku mabuk darat. Mual banget. Udah sampai kok nggak telepon? Baru sampai, masih mau beresin barang. Maaf ya, suamiku. Aku antar obat mabuk. Kirim alamatnya. Gak usah, suamiku. Aduh, nyebelin. Jangan pegang-pegang. Putri.
Putri, kamu lagi ngapain? Nggak apa-apa. Tadi manajerku cuma bercanda. Bercanda kok suara gitu. Suamiku, jangan mikir ngawur. Cuma bercanda aja. Udah ya, aku harus keluar urus bisnis. Halo? Sialan. Ngapain sih? Mau mati ya? Maaf. Mobilnya masih sama, tapi orangnya sudah beda. Aduh. Dasar bocah. Lihat apa? Aneh ya, kok ada pengemis di depan hotel? Kau yang pengemis. Galak juga ya, bukan pengemis kok, berantakan di depan hotel. Kejar selingkuh ya? Bukan urusanmu. Sekarang ya, wanita ya, nggak bisa setia. Tadi pagi aku lihat kenalan, katanya udah nikah. Tapi malah pakai gaun merah dan stocking hitam. Bokongnya go-go, ikut pria masuk hotel. Kalau tahu begitu, Kak Bayu, bukannya kamu udah punya pacar? Gaun merah, stocking hitam. Maksudmu wanita ini? Iya, dia. Kamu nyari dia? Pernah ketemu di acara teman? Dulu polos banget. Hari ini lekuk tubuhnya seksi banget. Hampir gak kenal. Dia istrimu? Pria yang peluk dia pagi tadi bukan kamu? Siapa pria itu? Siapa pria ini? Mana aku tahu. Dia pakai kacamata hitam besar, mana bisa aku kenal. Kawan, istrimu sudah begini. Kamu masih bisa tenang nunggu di luar? Ayo, merokoklah. Kalau tak dihalangi satpam, hari ini pasti kubunuh pria brengsek itu. Lihat, kamar VIP, aku bisa bawa siapapun. Bawa aku ke atas, Ini untukmu. Boleh sih. Tapi kamu tahu istrimu di kamar mana? Kulihat mereka naik ke lantai 5. Harus dilihat dulu. Kawan, istrimu juga di lantai 5. Iya. Kamu beruntung. Aku juga di lantai 5. Seluruh lantai 5, selain 501 milikku dan 508 yang terisi, kalau istrimu benar di lantai 5, pasti di 508. Kawan, ini 508. Kami pamit dulu. Sayang, ayo. Halo. Inspeksi kamar. Tolong buka pintunya. Suamiku. Pria pelakor di mana? Kubunuh kau. Suamiku, mana selingkuhanmu? Suamiku, kenapa di sini? Dan bawa kapak. Kalau aku tak datang, biar kau selingkuh dengan Bu Manajer Handayani. Bu Manajer Handayani? Suamiku, kau salah paham. Omong kosong. Aku lihat sendiri kalian berpelukan masuk lift.
Katakan, di mana dia? Pria? Mana ada pria? Tenanglah, turunkan kapakmu, jangan gegabah. Minggir! Aku harus cari selingkuhanmu. Akan kuhajar dia. Suamiku, bukan begitu. Minggir! Putri! Aku kerja dari pagi sampai malam. Antar makanan, kerja proyek, bawa truk, hujan atau panas. Untuk apa semua ini? Hanya demi cari uang, agar hidupku lebih baik. Tanya dirimu, apa salahku padamu? Iya, aku tahu kamu baik padaku. Percayalah, aku benar-benar bicara kerjaan. Aku sungguh tak berbuat salah padamu, omong kosong. Lihat sendiri. Borgol, pecut, dan kondom. Bicara bisnis apa sampai keranjang, aku harus lihat pria mana yang berani menidurimu. Suamiku, jangan. Ini akan hancurkan masa depan kita. Masa depan kita sudah kau hancurkan. Minggir! Hari ini aku harus lihat rupa pria brengsek itu. Jangan. Biar kulihat si pria itu. Jangan. Kurang ajar. Kok dia wanita? Arif, lihat kan? Dia manajerku. Manajerku itu wanita. Dia manajermu? Mustahil. Kalau Bu Manajer Handayani itu wanita, kenapa tadi tak buka pintunya? Putri, ada apa ini? Maaf Bu, suamiku. Dia curiga aku selingkuh, makanya. Maaf Bu, mengganggu istirahat Anda. Putri, tak kusangka orang sebaik kamu punya suami sebrutal ini. Suruh dia keluar sekarang. Arif, lihat kan? Kamu hampir bikin aku dipecat. Terus kenapa kalau dipecat, aku tak peduli? Kalau dipecat, aku bisa menghidupimu. Aku yang mau kerja, pernah tanya maunya aku. Putri, suamimu memang benar-benar pengendali yang menjijikkan. Tutup mulutmu. Jangan bikin kacau di sini. Putri, aku tanya. Kalau yang disembunyikan di kamar itu wanita, tadi aku dengar suara pria di depan pintu. Itu kenapa? Arif, hubungan kita bertahun-tahun, kamu tak percaya padaku sama sekali. Dari awal, di kamar ini cuma aku dan manajer. Mana ada orang lain? Cih, di depan rumah saja kamu berani peluk pria. Bilang mau lembur. Tapi entah pergi main di mana. Bahkan sewa kamar hotel sama pria. Berani bilang itu tak benar. Ya, itu memang benar. Ya, memang ada hal ini. Tapi semua ini hanya aku dan manajer yang melakukannya. Dia. Itu aku. Apa salahnya kalau kami berpelukan? Tidak mungkin. Coba lihat sendiri, bau rokok. Mana mungkin milikmu? Apa aku tak boleh merokok? Lalu ukurannya? Ukurannya besar. Bagaimana wanita bisa memakainya? Kebebasan pribadi. Aku suka yang longgar. Kau ikut campur? Tidak mungkin. Arif, cukup. Harus aku tidur sama pria lain baru kau senang? Tingginya beda. Mana mungkin orang yang sama? Aku cuma pakai hat tinggi. Bukti apa ini? Masih mau bohong ya? Kau terus panggil ke Hartono. Jangan-jangan kau orang ini. Jangan ngawur lagi ya. Orang itu manajerku. Benar, aku, Sri Handayani, itu Kak Hartono yang kau maksud. Kau, Kak Hartono? Kau punya mulut, bisa bilang apa saja. Kecuali tunjukkan KTP, aku takkan percaya. Putri, suamimu ternyata orang macam ini. Aku curiga dia punya sifat kekerasan. Sekarang sudah terbukti identitasku kan? Waktu itu, yang angkat telepon jelas pria. Benar,
Yang angkat telepon jelas pria. Telepon. HP pria brengsek itu di sini. Apalagi alasan kalian. Arif, ngomong apa sih? Nomor ini milik Kak Hartono. Happy-nya ditinggal di sana. Itu bukti dia pernah ke sini. Lihat HP-ku. Putri, suamimu ternyata psikopat yang suka mengintip privasi orang. Nomor yang kamu telepon itu nomorku. Ini HP-ku. Mustahil. Yang angkat telepon jelas-jelas pria. Arif, manajer kami sudah tunjukkan KTP. Masa KTP bisa dipalsukan? Masa kamu mau bilang malam-malam ada pria yang angkat teleponnya? Kamu pikir aku percaya? Cuma suara saja, apalagi lewat pintu dan telepon. Wajar kalau salah dengar. Kamu malah ganggu kami malam-malam. Malah sok benar, tak tahu malu. Apa benar aku salah paham? Arif, puas, bisa pergi. Putri, biar aku jelaskan. Nggak mau dengar. Pergi sekarang juga. Keluar. Halo, Ibu Handayani. Saya manajer asuransi Cahaya Abadi. Apakah Anda? Ibu Handayani, wallpaper HP ini bagus. Sepertinya ini nomor aslimu. Pantas tak sabar mengusirku. Jelas takut ketahuan kan? Manajer kami punya 2 HP. Dia biasanya sibuk kerja. Jangan banyak mikir. Ya, aku punya 2 HP. Satu untuk pribadi, satu lagi untuk kerja. Ibu Handayani, kalian pikir aku masih percaya omong kosong kalian? Kurasa HP ini bukti dari pria simpanan itu. Masih mau ngeles? Arif, jangan ribut lagi ya. Sini. Cukup. Apa kau sungguh mau bikin semuanya tak tertolong? Aku ribut, Putri. Kalau engkau tak selingkuh dan tak terus membela pria brengsek itu, apa kita akan bertengkar? Semua ini gara-gara kau selingkuh di luar. Apa hakmu menyalahkanku? Arif, kau sudah memukul, sudah ribut. Bisa tidak kita pulang dulu? Bahas di rumah saja. Kau pikir bisa lewat begitu saja? Mustahil. Bukannya kau bilang HP ini milikmu? Baik, aku mau lihat apa yang ada di HP ini. HP kerja, HP pribadi. Kok layarnya pria? Arif, jangan curiga terus. Ini foto suamiku. HP suamimu? Kok HP suamimu ada di sini? Jangan-jangan Putri. Tak kusangka kau berbusana seksi dan mainnya juga liar. Ngomong apa kau? Suamiku nggak di sini. Aku cuma pakai fotonya jadi layar kunci. Oke, masih nggak ngaku ya? Kalau gitu, buka saja sandi HP ini. Biar ku lihat kalau ini HPmu. Arif, apa perlu menekan begini? Manajerku nggak wajib tunjukin privasinya. Benar, Arif. Jangan keterlaluan. Omong kosong privasi. Jelas-jelas kalian nggak sadar HP pria brengsek itu tertinggal di sini. Arif, aku udah bilang berkali-kali. Dari awal, cuma aku dan manajer yang ke hotel. Cuma berdua. Putri, kau pikir aku buta dan bisa asal ditipu? Kalau cuma kalian berdua, kok di meja ada 3 gelas minuman? Jangan bilang kalian berdua minum, harus gantian minumnya. Aku gila kebersihan.
Aku suka gantian, nggak boleh. 3 gelas. Kenapa cuma 2 gelas ada bekas lipstik? Itu pasti milik pria brengsek itu. Suamiku, jangan begini. Aku benar-benar salah. Aku gak selingkuh. Suamiku, percayalah. Pulang dulu. Di rumah nanti aku pasti jelaskan semuanya. Pasti. Kau jamin pakai apa? Sekarang kau gak punya kredibilitas lagi. Arif, bagaimanapun Putri itu juga istrimu. Kau ribut begini di hotel, nggak malu? Oh, aku ngerti. Kalian semua mengusir aku kan? Jangan-jangan pria brengsek itu masih sembunyi di sini. Pria selingkuhan itu masih sembunyi di sini. Arif, kalau kamu terus berulah begini, tak ada untungnya untuk kita. Pergi sekarang, aku akan anggap semuanya tak pernah terjadi. Apa aku butuh sedekahmu? Asal tahu saja, hari ini harus tuntas. Minggir! Sembunyi di sini ya. Arif, kalau kamu terus begini, aku cerai sama kamu. Putri, akhirnya kamu ungkap tujuanmu. Kau pasti sudah merencanakan ini. Arif, kalau kamu tak keterlaluan hari ini, kita tak akan sampai begini. Saat bawa pria lain pulang, kenapa tak bilang keterlaluan? Saat rencanakan cerai dan bagi harta dengan pria lain, kenapa tak bilang keterlaluan? Saat tidur dengan selingkuhan itu, kenapa tak bilang keterlaluan? Arif, suamiku, maaf aku. Pergi sana. Putri. Arif, kalian sudah bertahun-tahun bersama. Masa bisa cerai begitu saja? Arif, tadi cuma omongan emosi. Kok kamu setuju cerai? Dan malah menghinaku begini. Kau wanita murahan. Main di luar, malah pura-pura jadi korban. Asal tahu saja, hari ini, cerai atau tidak, aku akan hancurkan reputasi kalian berdua. Berani tidur dengan wanitaku? Sialan. Biar kulihat siapa dia. Suamiku, jangan. Jangan nekat, bro. Jangan nekat, Bang. Tenang. Pengecut. Senang nonton dari sini ya? Salah paham, Bang. Beneran salah paham. Ku habisi kau. Mau lari? Arif, kalau kau berani maju lagi, aku lapor polisi. Hari ini aku datang untuk habisi bajingan ini. Jangan nekat, bro. Aku kesini untuk bahas bisnis dengan mereka. Putri, cepat jelaskan untukku, Putri. Suamiku, tenanglah. Jangan lakukan hal yang tak bisa diubah. Turunkan benda ini dulu. Itu bahaya. Aku peduli. Sampai jadi begini, kau gak sadar. Aku tahu aku bohong. Tapi aku dan Kak Gunawan gak ada apa-apa. Aku cuma takut kamu mikir negatif. Makanya aku bilang dia sembunyi di toilet. Takut aku mikir negatif. Putri, kan kau sedang hamil anak kita. Kok bisa begini? Arif, meski Putri tak selingkuh, dengan sifat kasarmu ini, wajar Putri tak menyukaimu. Tutup mulut kalian. Jangan campuri urusan aku dan Putri. Hari ini aku akan habisi pria brengsek ini. Arif, berhenti. Dia suamiku. Arif, berhenti. Dia suamiku. Suamimu? Ya? Benar, dia suamiku. Kami sudah nikah. Mau tipu aku lagi ya? Arif, ini benar. Kak Gunawan benar-benar suami manajerku. Dan mereka sangat akur. Aku dan manajer juga teman baik. Mana mungkin aku selingkuh sama Kak Gunawan. Percayalah suamiku. Suami istri ya? Oke, sini, tunjukkan surat nikahmu. Bukan, bro. Siapa yang keluar bawa surat nikah terus? Bodoh amat. Kalau nggak bawa, berarti bukan. Akan kuhabisi kau. Jangan. Jangan nekat, bro. Bukan. Kami punya foto pre-wedding dan video pernikahan. Sayang, cepat tunjukkan padanya. Ini surat nikah kami. Dan video pernikahan. Ini semua buktinya. Kami benar-benar suami istri.
Arif, sekarang percaya padaku kan? Manajer dan suaminya ada di sini. Mana mungkin aku selingkuh dengannya? Iya, aku sangat setia pada istriku. Tak mungkin aku mengkhianatinya. Mana mungkin. Abang, maaf banget. Kok dia setinggi Mbak Handayani? Lebih gendut dari di layar. Tunggu, aneh. Maaf Kak Gunawan, aku terlalu nekat. Sini, rokok dulu. Tak apa bro, aku nggak merokok. Asal kalian tidak salah paham lagi. Kau nggak merokok? Dia nggak merokok. Putri, tas kantor di rumah jelas ada rokoknya. Dia nggak merokok. Siapa pria yang kau bawa pulang? Siapa pria yang kamu bawa pulang? Suamiku, kamu ngomong apa? Kan Kak Gunawan dan manajerku sudah jelaskan. Itu milik manajerku. Masih pura-pura ya? Kurasa mereka berdua cuma buat menutupi selingkuhanmu. Enggak, aku bohong karena takut kamu salah paham. Tapi padamu aku sangat tulus padamu. Oke, katakan padaku. Orang suami istri sewa kamar, buat apa orang luar kesini? Aku kesini buat antar dokumen. Pakai baju tidur. Siapa tahu kamu antar dokumen atau antar diri sendiri? Arif, omonganmu keterlaluan. Arif, kami memang kurang pikir, tapi jangan menghina orang. Putri benar-benar tidak mengkhianatimu. Selingkuhnya nggak tahu malu. Sekarang baru tahu malu. Hari ini aku harus tangkap selingkuhanmu. Arif, jangan ribut lagi. Kita pulang saja. Jangan sampai ditertawakan. Kalau aku pergi hari ini, aku yang jadi lelucon. Minggir. Suamiku, cepat tahan dia. Ternyata kau di sini. Kuhabisi kau. Hei, jangan main tangan. Tenang. Ternyata ada asap. Yang pulang sama istriku dan selalu telepon istriku tengah malam. Apa itu kau, Kak Hartono? Benar, itu aku. Tapi kuhabisi kau. Tenang. Arif, kalau kau main tangan lagi, aku lapor polisi. Suamiku, aku tak selingkuh. Kak Hartono bukan selingkuhan. Suamiku, percayalah, kami benar-benar bersih. Ya, berdua di bawah selimut cuma ngobrol ya. Cuma mau cerai kan? Cerai sekarang. Arif, kok bisa bilang cerai begitu saja? Arif, Putri tak melakukan apa-apa. Jangan langsung menghukumnya. Iya bro, cuma salah paham. Bicara baik-baik, jangan asal minta cerai. Putri dan pria brengsek ini sudah siapkan surat cerai. Apalagi yang mau dia katakan? Surat cerai apa, suamiku? Aku tak pernah mikir mau cerai. Jangan pura-pura bodoh. Jangan sok bodoh. Aku sudah baca 2 dokumen yang kau sembunyikan. Kan cerai itu keinginanmu. Dokumen apa? Dokumen itu bukan untukmu. Putri, ucapanmu sekarang tak satu pun aku percaya. Bukannya kau mau cerai? Cerai sekarang. Jangan suamiku, aku tak mau cerai. Aku bisa jelaskan, dengarkan aku. Putri, jangan begini. Arif, Putri sudah cukup sedih. Jangan buat dia marah lagi. Jangan gegabah bro, cerai itu bukan main-main. Diam kau. Hari ini kita harus cerai. Pak Santoso, aku dan Ibu Anindya benar-benar tak ada hubungan gelap. Arif, apapun yang kukatakan, kau tetap yakin aku selingkuh. Putri, jangan sok kasihan lagi. Dari awal kau tak pernah jujur. Buat apa terus bohong? Baik, karena kau tak percaya padaku, kita cerai saja. Semuanya, tenanglah. Semua gara-gara kau. Hari ini aku pasti menghajarmu. Hei, Ibu Wulandari. Di kontrak ini tak tertulis mengancam nyawa. Ibu Wulandari. Ibu Wulandari. Melati Wulandari. Kalian berkumpul beramai-ramai di kamar ini. Sungguh menjijikkan. Arif, jangan asal bicara. Kami ini bersih. Jangan pikir kotor. Mel,
Kau jelaskan padanya. Otaknya sekarang penuh pikiran kotor. Putri, jangan marah. Arif, kamu selalu curiga. Putri tak ada hubungannya dengan ini. Kami cuma berakting. Putri itu bersih. Berakting? Benar, Putri tak selingkuh. Kami lakukan ini untuk bantu Melati. Kenapa harus bantu Melati? Kulihat kalian sedang lindungi Putri. Kenapa sewa kamar hotel? Kalian berakting harus pakai barang ini. Kulihat main film Jepang ya. Arif, kau harus menuduhku begini. Cukup Putri. Sekarang tak perlu tutupi lagi. Arif, Putri memang melakukannya untuk membantuku. Karena suamiku selingkuh. Suamimu selingkuh? Apa hubungannya dengan Putri? Suamiku ingin cerai denganku. Dan dia diam-diam memindahkan aset. Mana mungkin aku biarkan. Tapi suamiku sangat berhati-hati. Aku tak bisa temukan bukti kuat perselingkuhannya. Putri tahu soal ini. Dan dia terus berusaha membantuku. Lalu yang lain? Aku tak sengaja dengar Putri telepon. Aku dan Putri akrab. Jadi aku ajak suamiku. Ya, benar. Kami berdiskusi. Urusan profesional ini harus diserahkan ke profesional. Makanya kami panggil Detektif Hartono untuk bantu kami menyelidiki. Menyelidiki perlu bawa pria lain ke rumah? Apakah investigasi butuh bawa pria lain pulang? Arif, bisa jangan selalu pandang saya sebelah mata. Investigasi perselingkuhan? Lalu kenapa tas pria ini ada di rumah kita? Malam itu, Kak Hartono begadang demi pria brengsek itu. Mau serahkan dokumen ke Melati, agar Melati bisa negosiasi saat cerai. Tapi Melati tidak ada. Jadi aku bawa tas Kak Hartono pulang. Demi merahasiakannya untuk Melati, dan takut kamu salah paham, aku sembunyikan tasnya. Tapi tak disangka kamu tetap curiga. Kalau begitu, kenapa tak bilang dari awal? Aku juga mau bilang, tapi itu urusan pribadi Melati. Aku harus dapat izinnya dulu. Ini salahku. Aku kira kamu dan Putri sangat saling mencintai. Tak mungkin ada salah paham begini. Jadi aku yang mendorong Putri agar terus merahasiakannya. Kami juga melihat pola perselingkuhan suamiku. Jadikan kamu sebagai percobaan. Lalu diselidiki lebih lanjut berdasar deduksimu. Akhirnya sampai di hotel ini. Jadi semua yang Putri lakukan, itu yang suamimu lakukan. Hanya agar aku salah paham, agar aku menyelidiki, lalu temukan kelemahannya kan? Arif, hal ini adalah ide kami. Awalnya Putri menolak. Kami yang terus mendesaknya. Putri tak salah dari awal sampai akhir. Benar, teori Bapak Santoso menghemat banyak waktu kami. Kami ke hotel hanya untuk membantu Ibu Wulandari untuk lebih mudah temukan kebenaran perselingkuhan. Hari ini semua orangmu. Bisa bilang apa saja. Aku sudah lama ditipu. Aku takkan percaya. Jangan cari alasan lagi. Hari ini kita harus cerai. Sudah begini, kamu masih tak percaya padaku. Aku takkan percaya air matamu lagi. Putri, aku sudah percaya padamu berkali-kali. Tapi kamu selalu mempermainkanku seperti anjing. Bukan begitu, suamiku. Kami benar-benar mau tangkap pria brengsek itu. Kalau kamu tak percaya, kamu bisa ikut kami. Dia ada di hotel ini. Apa? Suami Melati juga di hotel ini. Jadi kalian sewa kamar di sini? Ya, kami tahu dia mau sewa kamar dengan selingkuhannya. Makanya kami datang lebih awal untuk menunggu. Dan penggerebekanmu itu memang bagian dari rencana kami. Cuma, aku tak menyangka kamu malah curiga pada Putri. Sebenarnya soal ini, aku sudah lama ingin jelaskan padamu. Tapi saat masuk, kamu malah bawa kapak pemadam kebakaran ini. Aku takut kamu melakukan hal yang tak terduga. Jadi, aku tak membiarkan Kak Hartono dan Kak Gunawan keluar. Arif, soal ini Putri hanya dihasut oleh kami. Dia tak melakukan hal yang keterlaluan. Pak Santoso, itu ponsel saya. Saya bisa buktikan semua yang kami katakan itu benar. Makasih ya. Ibu Wulandari, suami Anda sudah mulai. Ayo kita ke sana. Suamiku, kalau kamu tak percaya, kita bisa pergi bersama.
Tolong jangan berisik. Sekejap lagi sampai. Kenapa nggak naik lift? Mereka di lantai ini. Kita juga. Susah payah dapat kamar di lantai yang sama. Takut dia kabur. Di lantai ini. Jangan-jangan 501. Kok tahu? Aku minta pria itu mengantarku. Memang ada gadis di sebelahnya. Memang, wanita itu pasti pelakor yang mau merebut posisi. Pria brengsek ini pandai bersembunyi. Kamu sudah melihatnya. Kali ini kamu harus percaya padaku. Aku sampai. Ini dia. Sayang, biar kakak cium ya. Kak Bayu nakal banget. Ayo main di kasur. Dasar gadis nakal. Dasar tak tahu malu. Ibu Wulandari, tenanglah dulu. Kita keluarkan kamera dulu, lalu merekam video. Ini bisa jadi bukti kuat cerai Anda. Halo, room service. Tolong buka pintunya. Nggak usah, pergi sana. Maaf Pak, aturan hotel, buka pintu, daftar sebentar. Sialan, bikin kesal. Pas lagi seru, malah begini. Kalian siapa? Kalian siapa? Keluar! Melati, kok kamu bisa ke sini? Turunkan, jangan rekam. Kak Bayu, mereka siapa? Aku takut, cepat usir mereka. Gimana Bayu? Berani lakuin, takut ngaku ya? Dan kamu pas jadi pelakor kok nggak takut? Sekarang takut, telat. Melati, jangan keterlaluan. Kalau kamu bisa memanjakan pria, apa aku bakal selingkuh? Cih, jangan manipulasi aku. Hari ini aku bawa banyak orang cuma buat tangkap kamu. Kamu dan pelakormu ini. Hari ini jangan harap bisa kabur. Kok kamu juga di sini? Bukannya mau tangkap Jalang itu selingkuh? Kamu yang selingkuh, brengsek. Ternyata dia memang suami Melati yang selingkuh itu. Aku benar-benar salah sangka sama Putri. Urus urusanmu sendiri. Bayu Prasetyo, dasar kamu berani punya pelakor. Hari ini aku akan usir kamu tanpa bawa apapun. Melati, di rekening kita udah lama gak ada uang sepeser pun. Kamu pikir aku takut? Kau pikir aku takut padamu? Bayu Prasetyo, kau pikir semua ulahmu ini tak ku tahu? Apa maksudmu? Pak Prasetyo, kami tahu sejak lama Anda memindahkan harta bersama. Kami sudah tahu kemana harta itu. Ibu Wulandari bisa melalui hukum untuk mengambil kembali harta itu. Jadi rencanamu gagal. Uang yang kau curi semuanya milik Melati. Tidak, ini tidak mungkin. Jadi, Pak Prasetyo, jika Anda tak mau hal ini memalukan, tanda tangani surat cerai ini. Jika tidak, tunggu surat panggilan pengadilan. Apa? Itu kau. Dasar Jalang, kau menjebakku. Kalian, Pak Prasetyo. Kami punya buktinya. Suamiku, sekarang percaya padaku kan? Aku. Putri, ini salahku. Aku tak seharusnya curiga dan tak mendengarkan penjelasanmu. Suamiku, ucapanmu tadi sangat menyakitkan. Tadi aku hampir putus asa. Aku brengsek. Aku benar-benar brengsek. Suamiku, aku tahu itu salahku. Kelak aku akan bahas semuanya denganmu. Aku tak akan main rahasia lagi. Aku juga berjanji, kelak tak akan curiga lagi. Demi kamu, demi anak kita, aku akan kerja keras buat masa depan kalian yang lebih baik. Aku percaya. Kamu kenapa? Perutku sakit. Putri, cepat telepon ambulans. Suamiku,
Sayang, kamu gimana? Aku gak apa-apa. Bayiku, mana bayiku? Tenang sayang, bayinya gak apa-apa. Kata dokter, kamu cuma terlalu emosi, jadi pingsan. Yakin gak apa-apa, tapi aku masih khawatir. Mending kita periksa lagi. Oke, nanti kita periksa ke bagian kebidanan dan kandungan, biar kamu tenang. Gak usah. Kenapa? Sebelumnya, aku selalu periksa di rumah sakit lain. Aku gak familiar sama rumah sakit ini. Aku takut. Bagian kebidanan dan kandungan di sini yang terbaik di kota. Lagi pula, kita udah di sini. Ngapain repot-repot ke tempat lain? Ibu hamil masuk saja. Di dalam ada dokter lain yang akan periksa. Sayang, kamu masuk dulu. Aku tunggu di luar. Oke. Dok, bagaimana kondisi kehamilan istriku? Apa ada yang perlu diperhatikan? Kondisi tubuhnya agak kurang darah. Harus perhatikan makanan dingin dan yang bikin alergi. Seperti makanan laut, kurangi. Sekarang usia kehamilan 12 minggu. Tunggu. 12 minggu? Bukannya istriku hamil 16 minggu? Pasien memang hamil 12 minggu. Sebagai suami, kok lupa usia kandungan istri sendiri? Tidak mungkin. Meski tak temani istri ke rumah sakit, tapi laporannya sudah kulihat. Jelas 16 minggu. Alat medis rumah sakit ini profesional. Tiap hari diperiksa, tak mungkin salah. Anda mungkin salah ingat. 12 minggu? 12 minggu? Padahal aku tak ada di rumah. Pemeriksaan sebelumnya bukan kami yang urus. Kalau ragu, tanyakan saja ke rumah sakit sebelumnya. Nusantara. Kok sama dengan klub yang kucari namanya? "12 minggu. Waktu itu aku jelas sedang pergi jauh. Mana mungkin dengan Putri? Tidak. Pasti klub pribadi ini yang salah." Suamiku. Pemeriksaan selesai. Dokter bilang hasilnya dikirim ke HP. Kita pulang saja. Bau disinfektan di rumah sakit ini kurang enak. Sayang, minum dulu. Makasih, suamiku. Biasanya aku tak merasa. Pas di rumah sakit, bau obatnya bikin aku tak nyaman. Oh ya, suamiku. Bagaimana kalau nanti kita ke klinik pribadi yang aku kenal saja? Sayang, kok kamu kenal klinik pribadi begini? Kok kamu kenal klinik pribadi gitu? Gimana kalau itu klinik ilegal? Aduh, mana mungkin. Itu kan rekomendasi Melati. Terpercaya kok. Syukurlah. Tapi hari ini dokter bilang kalau alergi, makanan dingin harus dikurangi. Bekas ciuman palsu kamu dulu bilang karena makan seafood. Bikin aku kaget. Ciuman apanya? Mana ada. Itu jelas alergi. Masa masih bohong? Itu kan bekas ciuman. Masa aku bodoh? Tapi sayang, foto-foto dan bekas ciumanmu itu, siapa yang bantu kamu? Itu terlalu berlebihan. Aduh, sayang. Itu kan Melati. Demi keaslian, dia pakai semua itu. Masa? Aduh, sayang. Aku jamin foto itu cuma kamu, aku, dan Melati yang punya. Aku tak akan tunjukkan badanku ke orang lain. Padahal foto-foto itu jelas kutemukan di tas Joko Hartono. Wajahnya bahkan tak jelas. Tapi Putri malah langsung mengaku. Dia tak tahu keberadaan foto itu. Dan usia kehamilannya juga tak cocok dengan pemeriksaan sebelumnya. Apa klinik itu yang bermasalah atau Putri masih merahasiakan sesuatu? Sayang.
Siapa yang telepon malam-malam? Cuma telepon spam. Sayang, besok aku libur. Sayang, dokter bilang kamu hamil. Badanmu lemah, tak boleh begini. Nanti buruk buat bayi. Bayi? Ada apa dengan bayinya? Anak, ada apa dengan anak? Kamu kenapa sayang? Aku cuma teringat masa lalu kita. Tak apa sayang. Asang tak terlalu keras tak apa. Tenanglah. Aku cuma merasa kasihan padamu. Kamu sudah lama dandan, tapi tak bisa bermesraan denganmu. Tak apa sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Dan baju yang kamu pakai hari ini sangat cantik. Tapi kenapa aku belum pernah melihatnya? Baru beli, kan kita sering bertengkar. Mau beri hadiah buatmu? Masa? Baju ini juga ada di foto. Masa bajunya bisa melakukan perjalanan waktu? Putri, kenapa ini juga bohong? Sayangnya, baju ini tak bisa dipakai kali ini. Harus tunggu kesempatan lain. Sayang. Sudah kubilang aku tak ke klub, bagaimana dengan anakku? Bukannya target itu sudah ditinggalkan? Target? Apa target Putri di klub itu? Hah? Suamiku? Kok belum tidur? Aku mau ke toilet. Kaget, kok nggak ada. Ternyata di sini. Cepat sana, aku ngantuk. Aku tidur dulu. Putri, kamu masih sembunyikan apa? Klinik ini dan Klub Nusantara ternyata satu grup. Kenapa Putri tiap hari ke sini? Apa klinik ini benar ada kaitan dengan Putri? Apa klinik pribadi Nusantara di sini? Halo Pak, klinik ini memang milik Klub Nusantara. Tapi hanya staf internal dan mitra yang bisa berobat. Permisi, apakah rekam medis ini dari sini? Ya, rekam medis ini juga milik staf internal. Harus kami kembalikan. Staf internal? Bukannya Putri itu mitra kalian? Ini. Kamu langsung mengenalnya. Kamu kenal dia? Kamu kenal dia? Ini saya. Ada apa? Manajer, pria ini membawa ini. Maaf Pak, klinik kami tidak buka umum. Rekam medis juga harus dicek dulu, baru bisa lihat informasinya. Resepsionis ini baru masuk, tak tahu identitasnya. Dia cuma asal tebak. Aneh, dari situasi ini jelas dia mengenal Putri. Tapi dia awas, pergi. Putri, aku mau ketemu Putri. Mana Putri? Suruh dia keluar temui aku. Maaf, biar saya urus. Satpam. Awas, aku sudah banyak bayar di sini kalau Putri tak keluar. Awas. Maaf Pak, maaf atas keributan tadi.
Orang itu pelanggan yang sedikit bermasalah, kami suruh urus di tempat lain. Tak enak kalau ribut di luar, benar kan? Apa dia hanya memanggil nama yang sama dengan Putri? Oh iya, rekam medis ini bisa bantu cek informasinya. Maaf Pak, data pelanggan kami rahasia. Layanan terbatas, harus data sendiri. Senang layani Anda. Saya lanjut kerja dulu. Ya. Kenapa mereka di sini? Kenapa mereka di sini? Bukankah ini lencana yang kulihat di kantor Putri? Kenapa Sri Handayani juga punya? Bukannya kamu hebat? Sekarang dia ditahan. Di mana kalau dia ngomong? Diam. Polisi itu bisa dapat apa dari interogasi? Lagi pula, kita masih punya as. Cih, siapa tahu Asmo itu nggak berfungsi. Yang terus bikin onar beberapa hari lalu. Kamu nggak juga mengancam mereka. Dasar jalang. Kamu itu jalang klub. Beraninya kamu ngejek aku. Kalau aku nggak menebusmu, kamu masih jualan di sana. Kamu, jangan ganggu aku. Aku bisa bikin kamu keluar. Juga bisa bikin kamu masuk lagi. Sikap mereka berdua kok beda banget dari waktu di hotel. Dan ternyata Sri Handayani dari klub, lencana yang dia pakai. Oh ya, sudah beres masalah Prasetyo kemarin? Andi Wijaya sudah mengusirnya. Dasar pecundang. Masih mikir mau bangkit. Gak tahu diri. Dia cuma pecundang, masih mau nego. Cih. Sudah beres, suruh Melati cepat cari yang lain. Iya, tahu. Oh ya, soal Putri, kapan bisa beres? Putri? Apa hubungannya dengannya? Aku nggak tahu apa bagusnya suami pecundangnya itu. Target sebelumnya saja, dia meladeni asal-asalan. Sekarang malah sok suci, nggak mau melakukan apapun. Apa yang dia bilang harus kita ikuti? Bilang ke Putri, suruh dia cepat cari target berikutnya. Pak, Anda lagi ngapain? Pak, lagi ngapain? Oh, aku. Arif? Kak Gunawan, Bu Handayani. Kebetulan ya. Arif, kamu? Oh, tadi aku lihat kalian mau menyapa. Tapi ditahan satpam. Oh. Gitu ya. Tadi aku dengar kalian bicara. Urusan cerai Melati belum beres ya? Iya. Tak disangka, Bayu Prasetyo tega tak mau ngaku dan tak mau tanda tangan perjanjian cerai. Kan kita udah minta bantuan orang, ya harus bantu sampai tuntas kan? Kalau enggak, Mel bakal repot. Terus Putri kenapa? Putri? Memangnya Putri kenapa? Tadi aku dengar kalian bicara Putri punya target atau apa. Itu ya. Kan kantor kita banyak target project. Aku mau kasih ke Putri. Tak enak kalau orang lain yang urus. Oh, ternyata begitu. Tapi Putri kan lagi hamil. Mohon Mbak Handayani jaga dia. Jangan sampai terlalu lelah. Soal kerjaan Putri, tak masuk akal Rizal Gunawan peduli begini. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Tenang saja. Dia tahu batasannya. Tapi kenapa kamu ke sini? Oh, aku kebetulan lewat. Tadi di depan ada yang panggil nama Putri. Tadi Putri bilang kalian mau ngobrol bisnis di sini. Aku kira dia ada, jadi aku masuk. Ternyata nggak ketemu dia, malah ketemu kalian. Iya. Pasti salah dengar. Putri kan lagi hamil. Mana mungkin dia ke tempat begini? Tempatnya kan kacau. Kalau ada apa-apa gimana? Karena Putri nggak di sini, aku pamit dulu. Oke, Arif. Hati-hati. Hati-hati.
Hati-hati ya. Hahaha. Siapa pria tadi? Apa yang dia lihat? Dia lihat apa? Orang bermarga Saputra bikin onar hari ini. Mau cari Ibu Anindya dan mau bongkar semuanya. Jadi saya suruh orang bawa dia masuk, mau diurus. Dasar payah. Tenang saja. Dia tak bilang apa-apa. Mulutnya sudah dibungkam. Pergi, cepat urus orang itu. Buang dia. Baik. Gimana ini? Susah payah dia baru percaya. Kok tiba-tiba mulai lagi? Semua gara-gara Putri, si jalang itu. Kasih tahu dia, kalau berani nggak nurut, aku bakal ungkap semua perbuatan kotornya. Terus, Arif? Si bocah itu harus tahu diri. Kalau enggak, siapin nasibnya kayak orang bermarga Saputra. Halo? Putri, foto ini waktu lulus kuliah. Foto bareng Putri. Dulu Putri tulus dan baik. Tapi sekarang, foto yang berubah atau orangnya? Sayang, aku pulang. Aku beli banyak makanan kesukaanmu. Terima kasih sayang. Kamu kan hamil. Jangan capek. Tak apa, kan hasil cek sebelumnya baik-baik saja. Lagi pula, meski hamil aku harus berolahraga. Terima kasih sayang. Sayang, ku dengar dari manajerku, kamu ke klubku hari ini. Oh, hari ini aku lewat. Dengar ada yang panggil namamu di depan. Jadi aku masuk cari, tapi tak ketemu. Aduh sayang, kamu pasti salah dengar. Hari ini aku lembur di kantor seharian. Jadi kamu pasti salah dengar. Ah, sudahlah, jangan bahas ini. Aku cepat masak untukmu. Ikan ini harus dimakan segar biar enak. Makasih sayang. Sri dan Riza langsung lapor padamu. Bahkan sengaja jelaskan padaku, apa hubunganmu dengan klub itu. Sayang. Suamiku, bantuin aku lagi sibuk. Suamiku, kok lihat HP-ku? Ada apa? Siapa ini? Itu... Aduh. Suamiku, biar aku jelasin. Orang ini ngejar-ngejar aku. Ngejar-ngejar kamu? Iya. Kok aku nggak tahu soal ini? Aduh, orang ini. Dulu dia terus ngejar-ngejar aku. Dia ganggu aku, bahkan dia pernah muntit aku. Aku udah nolak dia berkali-kali. Beberapa waktu lalu dia tiba-tiba hilang. Kukira dia udah nyerah. Ternyata sampai sekarang dia masih nggak nyerah. Kenapa nggak bilang ke aku? Beberapa waktu lalu kamu sering dinas luar kota. Aku nggak mau kamu capek dan mikirin hal ini. Terus gimana dia dapat nomormu? Caranya gila, mana aku tahu. Sayang, akhirnya kamu balas pesanku. Jangan panggil aku sayang. Ku peringatkan, aku udah punya keluarga. Jangan mimpi merusak rumah tanggaku. Jangan panggil aku sayang. Sayang, kok kamu tega padaku? Aku sungguh mencintaimu. Sayang, aku terima kamu apa adanya. Apa kamu lupa masa lalu kita? Masa lalu apa? Kita nggak ada masa lalu. Ku peringatkan, jangan fitnah aku di depan suamiku. Itu cuma imajinasimu. Nggak apa-apa sayang. Akan kubuktikan padamu. Hanya aku yang sungguh mencintaimu. Kamu pasti jadi milikku. Dasar psikopat. Sayang, jangan takut. Mending kamu izin dulu. Sembunyi di rumah 2 hari. Jangan ke kantor dulu. Gak bisa suamiku. Kantor dapat proyek baru. Gak bisa tanpa aku. Kamu terlalu keras kepala. Kalau gitu, kamu harus lebih hati-hati. Iya. Sepertinya dia mengancam Putri. Siapa dia sebenarnya? Apa dia tahu rahasia Putri? Sayang, aku kerja dulu. Oke, hati-hati. Dadah.
Apa Putri lupa bawa barang? Bukankah ini orang yang dulu di Klub Nusantara yang dibawa satpam? Kamu Arif Santoso, kan? Ya, siapa kamu? Aku? Tentu saja aku suami Putri. Aku orang yang paling cinta Putri di dunia ini. Kamu itu orang gila yang mengganggu Putri. Mana bisa itu disebut gangguan? Kamu tak tahu betapa aku merindukan Putri belakangan ini. Aku dan Putri itu memang jodoh. Jangan mimpi. Cepat pergi, atau aku lapor polisi. Lapor polisi? Kamu tak berani. Putri juga tak berani. Apa kamu tak ingin tahu cerita antara Putri dan aku? Lihat, ini semua milik Putri. Kenapa ada foto begini? Tentu aku yang foto Putri. Lagi pula, foto-foto ini sudah tersebar di Klub Nusantara. Itu juga ulahku. Putri, ini akibatnya kalau kau tak bersamaku. Putri lagi bahas proyek dengan Klub Nusantara. Kamu bakal hancurkan dia. Kamu nggak tahu. Putri nggak kasih tahu kamu. Apa maksudmu? Ada apa dengan Putri? Putri nggak kasih tahu kamu. Aku nggak bakal kasih tahu. Kalian pasti cerai. Pasti. Nanti Putri jadi milikku. Pergi. Apa hubunganmu dengan mereka? Klub Nusantara diduga kembali aktif. Apa sarang kejahatan itu benar-benar hancur? Klub Nusantara apa? Dulu itu sarang prostitusi. Putri nggak mungkin. Aku dan Putri pacaran dari masa kuliah. Dia nggak mungkin orang seperti itu. Sama sekali nggak mungkin. 4 Juli, Klub Nusantara diselidiki, lalu dibuka kembali. 4 Juli. Bukankah itu Sandilaci Putri? Apa Putri benar ada kaitan dengan pelaku Nusantara? Melati dan Putri itu sahabat. Ulah sebelumnya juga pasti ulah Melati. Melati dan Bayu pasti juga terlibat. Tapi Melati pasti tak akan bilang apa-apa. Harus cari si Bayu saja. Ternyata kau, bajingan. Aku baik hati bahwa kau tangkap Putri Jalang itu. Kau malah tusuk aku. Ada urusan. Cari aku. Keadaan aku sudah begini. Uangku juga diambil Melati Jalang itu. Ada apa lagi mau kau cari? Soal Klub Nusantara? Masuk. Tak kusangka, wanita seperti Putri, kau masih anggap dia berharga dan tak mau membuangnya. Ada apa sebenarnya dengan Putri? Apa hubungan dia dengan Klub Nusantara? Sudah kubilang di hotel. Aku pernah melihat Putri di pesta teman. Tebak pesta apa itu? Jangan basa-basi. Karena pesta itu diadakan di Klub Nusantara. Istrimu, Putri, adalah wanita malam Klub Nusantara. Kami bayar dia buat temani minum. Mustahil. Jangan fitnah istriku. Buat apa aku fitnah dia? Putri itu cuma jalang sombong. Kami beli 3 kotak minuman. Dia bahkan tak mau disentuh. Aku jadi begini sekarang.
Semua karena putri jalam itu. Kau jadi begini sekarang karena kau selingkuh. Apa hubungannya dengan Putri? Tentu ada hubungannya. Kalau bukan karena jalang itu, aku takkan ketemu Melati di Klub Nusantara. Takkan ditipu mereka. Uangku takkan ludes. Bukannya kau punya simpanan? Sekongkol. Mereka sekongkol. Mereka cuma incar uangku. Maksudmu simpanan itu orang Melati? Tidak. Lebih tepatnya, mereka semua orang Klub Nusantara. Tadinya aku mau simpan uang ini buat bangkit lagi. Tapi si jalang itu cuma beberapa hari, dia bawa lari uangku dan kabur. Klub Nusantara membungkusku dalam karung dan memukulku, mengancamku. Lukaku sampai sekarang belum sembuh. Klub Nusantara membela pelakor itu? Tentu karena target mereka selalu aku. Klub Nusantara sengaja menjodohkanku dengan Melati. Sengaja cari wanita buat memancingku selingkuh. Tujuannya biar aku tak dapat apa-apa. Ini cuma modus penipuan. Putri, Melati, dan semua orang itu sekongkol. Mustahil. Nggak percaya ya? Oke, nanti kamu juga bakal ditipu Putri sampai bangkrut. Yang gawa lari uangmu, itu pelakornya. Putri dan Melati tak bersalah. Melati itu cuma wanita malam dari Klub Nusantara. Kalau bukan karena aku yang beli kemerdekaannya, sekarang entah di ranjang pria mana dia tidur. Putri dan dia sangat akrab dan sama-sama dari Klub Nusantara. Memangnya bisa jadi orang baik? Diam kau. Jangan jelekkan Putri. Apa aku salah? Orang kaya di Klub Nusantara banyak. Entah berapa pria yang tidur dengan Putri. Cukup. Putri bukan orang seperti itu. Nanti kamu ditipu wanita sampai tak bersisa. Aku kenal Putri sudah lama. Dia tak mungkin seperti itu. Tapi foto-foto Putri itu dan Lencana, bahkan anaknya, apa Putri benar-benar selingkuh dengan orang lain? Sayang, aku pulang. Capek banget hari ini. Sayang, kenapa? Penggemarmu tadi datang ke rumah. Apa? Sayang, jangan percaya apapun yang dia bilang. Apa? Suamiku, jangan percaya apapun yang dia katakan. Putri, aku belum bilang apa yang dia katakan. Aduh, aku cuma terlalu emosi. Orang itu gila. Jangan sampai kau terpancing olehnya. Lalu bagaimana penjelasan untuk foto-foto ini? Suamiku, dengarkan penjelasanku. Semua ini difoto di luar kemauanku. Baik. Lalu katakanlah dari mana foto-foto ini. Ini Melati yang memotretnya saat main-main. Aku juga tak tahu bagaimana dia bisa punya foto-foto ini. Dulu kamu bilang foto-foto ini hanya kamu dan Melati yang lihat. Kenapa Joko Hartono juga punya? Penguntit mesum itu juga punya. Waktu itu Melati bilang foto ini akan ditunjukkan padamu. Tapi aku tak menyangka kamu melihatnya dari Kak Hartono. Pasti si mesum itu mencurinya dari Kak Hartono. Orang mesum sepertinya bisa melakukan apa saja. Dia pasti juga mencarinya ke Kak Hartono. Percayalah. Kalau begitu, bagaimana penjelasanmu tentang Klub Nusantara? Klub Nusantara? Klub Nusantara cuma tempat negosiasi. Kenapa tanya itu? Bayu Prasetyo melihatmu dan Melati jadi wanita pendamping di Klub Nusantara. Putri, kamu tak punya apa-apa untuk dijelaskan? Aku memang beberapa waktu lalu di Klub Nusantara. Apa? Benar, waktu itu di Klub Nusantara. Apa? Sayang, dengar penjelasanku. Aku bicara bisnis di Klub Nusantara. Ada apa sebenarnya? Waktu itu, perusahaan kami ada kerjasama dengan Klub Nusantara. Manajerku membawaku ke sana bicara bisnis. Tapi orang Klub Nusantara menyulitkan kami. Mereka memaksa kami jual minuman. Baru mau tanda tangan kontrak kalau terjual. Jadi, sayang, aku juga waktu itu kenal Melati Wulandari dan Bayu Prasetyo. Mereka pasti karena aku bantu Melati, jadi dendam padaku. Sayang, jangan percaya mereka. Benar, cuma jual minuman. Tentu sayang, mana mungkin aku mengkhianatimu. Kalau begitu,
mending kamu resign. Ngomong apa sih, sayang? Putri, percayalah, aku bisa menghidupi kamu dan anak kita. Perusahaan sampah ini malah suruh wanita lemah jual minuman di sana. Menurutku, nggak perlu kerja di sana. Tak apa, sayang. Semua itu sudah berlalu. Asal kamu percaya padaku. Putri, aku takkan percaya kebohongan bodohmu lagi. Hubunganmu dengan klub Nusantara pasti akan kucari tahu. Sayang, aku salah hari ini. Aku salah paham lagi. Hari ini aku masak, kamu istirahatlah. Ya. Sayang, maaf. Aku sudah tak bisa lepas dari klub Nusantara. Gawat, Arif kayaknya udah tahu soal kita. Apa? Kenapa? Karena si Saputra itu, dia sampai ke rumah Arif. Dia tahu banyak hal. Sialan, berani ganggu urusanku. Cepat cari cara. Dengan otak Arif, kalau dia beneran nemu sesuatu, gimana dong? Bunuh saja dia. Bunuh apanya? Polisi lagi awasi kita. Lagi pula, aku kan tahu sifat Putri. Kalau bukan demi Arif, dengan sifatnya yang keras, mana mungkin dia nurut sama kita. Dia pasti udah laporin kita. Terus gimana? Coba katakan. Bapak Luhur kan tertarik sama Putri. Kita serahkan Putri ke dia. Nanti kita rekam video. Asal Arif nggak mau dia bakal lurut sama kita. Oke, kita lakuin itu. Hehe. Halo, Putri. Halo, Dimas Saputra, bisa jangan telepon aku lagi. Putri, hadiah yang kuberi Arif hari ini, apa dia suka? Masih punya muka nanya, siapa suruh ke rumahku? Kamu cantik banget di foto itu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Apa maumu sebenarnya? Kita udah gak ada hubungan lagi. Putri, aku cuma mau kamu. Aku kehilangan banyak demi kamu. Kamu harus jadi milikku. Aku udah bilang berkali-kali, aku udah punya Arif. Arif itu suamiku. Aku cuma bisa cinta dia. Putri, Arif bahkan gak tahu identitasmu. Aku beda. Aku tahu segalanya tentangmu. Cuma aku yang ngerti kamu. Tunggu saja. Akan kubuat kamu percaya cuma aku yang paling cocok buatmu. Kamu? Halo? Halo? Halo. Sayang, ayo makan. Aku buatkan sup. Ah, aku datang. Putri, akhirnya aku temukan kau. Ku bilang kau tak bisa lepas dariku. Dimas, lepaskan! Lepas? Putri, lama tak menyentuhmu. Aku kangen. Itu sungguh tahu. Dimas, tenanglah. Jangan begini di siang bolong. Kita ke klub saja. Ke klub? Biar setelah balik, kau bisa suruh orang hajarku lagi. Mimpi. Putri, hari ini ku garap kau di sini. Beraninya kau sentuh istriku. Putri, kau tak apa? Ada yang terluka? Aku tak apa, sayang. Untung kau datang. Dasar brengsek. Putri, cepat lapor polisi. Di siang bolong begini, beraninya dia mengganggumu. Siapa tahu nanti dia berani berbuat lebih. Hari ini harus kuberi dia pelajaran. Lapor polisi, tanya Putri. Apa dia berani? Kenapa aku tak berani? Apa yang aku takutkan? Lapor saja. Putri, kamu tak berani. Kamu tak mau Arif tahu siapa dirimu sebenarnya. Putri, lapor polisi. Halo, ada pria bernama Dimas Saputra terus menggangguku. Tolong kirim petugas. Tidak mungkin. Putri, kamu tak takut semua itu ketahuan?
Dimas Saputra, dengar ya. Aku bersih. Aku tak takut dikecam orang. Jangan fitnah aku. Kamu bersih. Kamu cuma pura-pura di depan suamimu. Jangan mengadu domba di sini. Aku paling tahu istriku. Jangan banyak omong. Putri, kamu tega panggil mereka. Kenapa kamu tega padaku? Hei! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Halo, kami yang akan mengurusnya. Kalian polisi? Ya. Tadi aku lapor polisi kan. Katanya ada polisi tak berseragam di dekat sini. Ini kan mereka. Sayang, kok aku merasa mereka lebih mirip preman. Malah tak bawa kita buat laporan. Ini kan bukan masalah besar. Lagi pula ada CCTV di dekat sini. Aku mau kerja. Lebih baik tak ke kantor polisi kan? Suamiku, jangan banyak mikir. Aku mau kerja. Bakal tawat nih, ayo. Kok ada lencana klub Nusantara di sini? Kok ada lencana klub Nusantara di sini? Lepaskan aku! Ini milik polisi preman tadi. Apa telepon Putri? Bukan panggil polisi preman, tapi orang klub Nusantara. Pak, ke klub Nusantara. Aneh, mobil yang bawa Dimas jelas ke arah ini. Kok nggak ketemu? Lengan ini anggap sebagai penebusan. Kuperingatkan kau, jangan berani melawan klub Nusantara. Kau pikir kau masih bos besar seperti dulu? Kalau ada lain kali, tak cukup dengan satu lengan. Pergi sana. Mereka sudah pergi. Sialan, beraninya mereka begitu arogan. Halo, ini pusat ambulans. Sudah sadar. Kenapa kau di sini? Tanganku. Kalau aku tak di sini, kau sudah mati di sana. Lenganmu sudah patah, tak bisa disambung lagi. Syukuri saja nyawamu selamat. Bukannya kau ingin aku mati, agar tak ada yang ganggu Putri. Aku cuma mau kau pergi. Tak ingin kau mati. Aku pergi. Kau tak penasaran apa sebenarnya klub Nusantara itu? Kamu nggak penasaran apa sebenarnya klub Nusantara itu? Kalau kutanya, kamu bakal ngomong. Ngomong atau enggak, klub Nusantara udah mau ngerusak aku. Mending ku buat mereka repot. Jadi sebenarnya ini gimana? Kenapa orang klub Nusantara bisa mukul kamu begini? Apa nggak ada hukum di sini? Klub Nusantara mana ada hukumnya? Hal yang lebih kejam pun mereka lakukan. Jadi hari ini Putri yang suruh orang klub Nusantara bawa kamu pergi. Ternyata kamu benar-benar gak tahu apa-apa. Wajar, Putri mau merahasiakannya. Mana mungkin kamu bisa tahu gampang. Apa maksudmu? Sebenarnya ini apa? Aku juga gak tahu banyak. Beberapa bulan lalu, aku masih punya beberapa perusahaan. Ikut teman ke klub Nusantara. Di pesta minum itu, aku kenal Putri. Pak Saputra, panggil saja aku Putri. Wah, pantas saja ini klub Nusantara. Bawakan Putih beberapa botol minuman lagi. Oke. Begitulah. Karena Putri sengaja menggoda, aku bantu targetnya. Beri banyak uang dan antar jemput sehari-hari. Antar jemput. Mobil apa yang kamu pakai dulu? Porsche putih.
Tapi mobil itu aku berikan ke Putri. Kenapa? Maksudmu, yang peluk Putri itu kamu. Maksudmu, yang berpelukan dengan Putri itu kamu? Tentu saja aku. Aturan Klub Nusantara adalah seorang wanita hanya melayani satu pelanggan. Dan target yang diincar Putri itu adalah aku. Target? Target yang dimaksud Putri ternyata ini. Benar, waktu itu Putri sering menggodaku secara terang-terangan. Foto-foto yang dikirim padamu juga untuk menggodaiku. Dia yang rela pakai dan suruh aku foto. Kamu yang foto? Sialang, kamu tidur dengannya? Padahal aku mau, tapi harus Putri yang mau. Kamu benar-benar membelanya. Aku bukan target pertama Putri. Dia memang tak tidur denganku. Tapi sebelum aku, yang dia goda sebelumnya, belum tentu begitu. Diam! Awalnya, aku dan Putri bisa berkembang dengan baik. Kukira dia benar-benar suka padaku. Tapi beberapa waktu lalu, dana perusahaanku macet. Aku bangkrut dalam semalam. Awalnya aku masih punya sedikit uang. Aku masih bisa mendongkrak performa Putri. Tapi lama-lama aku makin kewalahan. Putri juga makin cuek padaku. Sampai akhirnya, dia langsung memutuskan hubungan dan memusuhiku. Putri, gue bahkan gak sering pegang tanganmu. Tapi gue sudah habiskan banyak uang buat kamu. Terus semuanya cuma hangus. Kak Saputra, kalau nggak punya uang, jangan bikin ribut di Klub Nusantara. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Dalam mimpimu, hari ini, kembalikan uangku atau ikut denganku. Hei. Pukul dan usir dia. Beberapa kali aku ke Klub Nusantara. Tetap diusir dengan dipukul. Semua ini karena Putri. Ini kartu memberku di Klub Nusantara. Tanpa nama. Kalau kamu tak percaya, pergi sendiri dan lihat. Putri, saat pertama aku ragukanmu, kau bilang hatimu terluka. Ini yang kedua. Apa aku harus terus menyelidikinya? Halo suamiku, aku ada urusan malam ini. Makanlah dulu, jangan tunggu aku. Putri, kamu lembur. Iya. Proyek yang kubicarakan sebelumnya. Beberapa hari ini agak sibuk, lebih banyak lembur. Oke, aku paham. Jangan terlalu lelah. Klub Nusantara lagi. Putri, apa kau sungguh bersekongkol dengan Klub Nusantara dan menjebakku? Halo, saya minta ruangan. Ini kartu Anda, Pak. Silakan ikut saya, Pak. Saya bawa Anda ke ruangan. Silakan duduk, Pak. Pak, Anda datang sendirian. Iya, aku sendirian. Baik, karena klub kami biasanya untuk urusan bisnis. Jadi agak jarang ada yang datang sendirian. Anda dianjurkan teman? Iya, temanku bilang Klub Nusantara sangat terkenal. Jadi, apa kalian punya wanita cantik yang bisa menemaniku minum? Anda bercanda. Membuat setiap tamu puas adalah tugas kami. Tapi tenang saja, kami pasti akan siapkan wanita untuk memuaskan Anda. Ini Rina Pratama dari klub kami. Mbak Pratama, Rina, layani Bapak ini dengan baik malam ini. Tenang saja.
Kenapa Bapak datang sendirian? Tak ada yang menemanimu? Ya, aku datang sendirian. Oh gitu, aku siapkan dulu. Baru temani malammu. Sial, Klub Nusantara memang hebat. Gak bisa. Entah Putri ada di ruangan mana, harus cari cara atasi wanita ini. Terus cari Putri. Berani kamu nakal padaku. Sekarang gak ada yang bisa bantu kamu. Siapa yang nakal padamu? Aku sering lihat orang kayak kamu di Klub Nusantara. Polisi. Jujur, hukuman ringan, menolak, hukuman berat, katakan, skandal Klub Nusantara, apa ada kaitan denganmu? Kamu polisi? Aku tak bersalah, aku tak melakukan apa-apa. Tak melakukan apa-apa, malah punya kartu anggota Klub Nusantara. Kartu ini butuh belanja 10 miliar rupiah dan harus disetujui Klub Nusantara baru bisa didapat. Benarkah? Tapi kartu ini bukan milikku, aku cari istriku. Istrimu? Kenapa dia di sini? Istriku adalah wanita Klub Nusantara. Ceritakan, ada apa? Awalnya aku cuma curiga istriku selingkuh. Tapi suatu hari, aku lihat istriku sembunyikan lencana sama kayak di dadamu. Belakangan ini, selalu ada pria aneh yang ganggu istriku. Mereka juga bilang istriku orang Klub Nusantara. Terus, istriku hubungannya dengan Klub Nusantara selalu misterius. Jadi, aku mau kesini untuk cek identitas istriku. Istrimu Putri. Istrimu Putri Anindya. Bu Polisi Pratama, Anda kenal istriku? Kenal. Lihat lencana ini. Ini adalah tanda pengenal di Klub Nusantara. Yang merah mewakili memang pelayan wanita Klub Nusantara. Juga salah satu target utama kami. Merah itu pelayan wanita Klub Nusantara. Sebelumnya ada ungu dan hitam. Apa artinya? Klub Nusantara punya hierarki yang ketat. Ungu mewakili manajemen Klub Nusantara. Sedangkan hitam itu pengawal dan staf biasa. Jadi, Sri Handayani sebenarnya manajemen Klub Nusantara. Bukannya dia manajer media bintang. Bu Polisi Pratama, ada apa ini? Karena Anda ke Klub Nusantara, Anda pasti tahu soal penyegelan Klub Nusantara dulu. Sebenarnya karena kurang bukti, inti bisnis Klub Nusantara belum pernah berhasil disegel. Setelah disesuaikan sebentar, klub ini dari bisnis porno terbuka beralih ke penipuan pernikahan. Mereka menyuruh staf Klub Nusantara menikahi korban, lalu membuangnya tanpa harta, untuk mengeruk keuntungan besar. Maksud Anda, Putri Anindya dari Klub Nusantara yang bertugas menipu pernikahan? Benar, menurut penyelidikan kami, Putri Anindya memang bagian tak terpisahkan dari bisnis gelap ini. Selain itu, sebelum Klub Nusantara disegel, dia sudah punya hubungan erat. Dia pasti tahu dan ikut dalam sebagian besar rahasia Klub Nusantara. Kok bisa begini? Kita sudah lama menikah dan punya anak. Dia menipuku selama ini. Sekarang bukan saatnya berpikir itu. Anda saksi penting bagi kami. Harap Anda bantu penyelidikan kami. Baik, Bu Polisi Pratama, bilang saja apa yang harus kulakukan. Harap Anda pakai kartu member. Bantu kami menyusup ke Klub Nusantara dan temukan bukti kejahatan Klub Nusantara. Baik. Cara pura-pura mabuk ini bisa. Orang mabuk boleh berbuat apa saja. Ini cara terbaik. Ini. Aduh, pura-pura yang natural dong. Cepat-cepat. Tidak usah bang, tamuku mabuk. Dia mau langsung istirahat. Sudah puas lihatnya? Cara ini hapus juga. Bu Polisi Pratama, kita kemana sekarang? Klien VIP Nusantara di lantai 3. Putri pasti melayani di atas. Aku bawa kamera tersembunyi. Asal kita naik, pasti bisa dapat bukti. Gimana Pak Luhur? Seru kan hari ini?
Bagus. Gadis itu mantap. Lain kali aku minta dia. Siap. Dia dan Putri. Aku akan melawan mereka. Arif, tenanglah. Sudah jadi begini. Putri juga tidak polos. Sekarang lebih penting kumpulkan bukti. Putri, lihat dirimu. Andai cepat pakai cara ini buat pikat bos, tak akan sampai di masa Putra bangkrut dan tak dapat uangnya. Sia-sia. Sudah ku bilang Hamil tak terima tamu. Kenapa kalian masih membiusku biar tidur dengannya? Cuma Hamil. Emangnya sehebat itu? Masa kamu mau lahirkan anak ini? Anak haram ini. Mending tak ada. Ini bukan anak haram, ini anakku dan suamiku. Kamu minta klinik kami ubah usia kandungan. Kamu sungguh menipu diri sendiri anak ini, anak Arif. Waktu itu berapa pria yang tidur denganmu? Siapa ayah dari anak ini? Kamu sendiri tak tahu kan? Sadarlah. Kalian berbuat begini, apa tak takut aku bongkar semua aib gelap ini? Bongkar, Putri. Jangan lupa semua yang kita lakukan kamu juga terlibat. Kalau kamu bongkar, tunggu saja Arif cerai denganmu. Kalau kau membocorkan, tunggu saja Arif menceraikanmu. Putri, kamu pikir cuma kamu yang punya kelemahan kami? Kamu rekam diam-diam. Terus kenapa kamu cuma anjing klub Nusantara? Berapa pria yang tidur denganmu? Kamu pikir kamu itu suci? Kuperingatkanmu, Putri. Kalau kamu tak mau nurut, video ini akan langsung masuk ke ponsel suamimu. Tidak, suamiku tak boleh tahu. Kamu sungguh setia pada suamimu. Dasar kamu, kerja setia untuk klub Nusantara. Bos mana tak akan memanjakanmu. Malah mau menderita dengan suamimu yang miskin. Dengar ya, Putri. Mending kamu nurut saja, selesaikan tugas klub untukmu. Kalau tidak, kami akan membunuh suamimu. Jangan sentuh dia. Kalau begitu, nurut saja. Kalau tidak... Ternyata dia terus menipuku. Dia selingkuh diam-diam berkali-kali. Bahkan anaknya pun bukan anakku. Ini bukan salahmu. Siapapun yang masuk klub Nusantara sangat sulit keluar. Ya, klub Nusantara. Aku tak paham. Saat aku dan Putri menikah, semuanya baik-baik saja. Kenapa sekarang jadi begini? Banyak wanita di klub Nusantara yang ditipu dengan berbagai cara. Apa Putri ada tanda-tanda seperti itu? Sejak Putri masuk media bintang, dia selalu pulang larut. Ngomong-ngomong, ada wanita bernama Sri Handayani di dalam, padahal dia manajer media bintang. Kenapa dia ada di sini? Sepertinya posisinya cukup tinggi. Oh, begitu. Ada apa, Bu Polisi Pratama? Setelah banyak menyelidiki data para wanita ini, kami temukan banyak perusahaan fiktif mereka adalah media bintang. Awalnya kami kira media bintang hanya sangat dekat dengan klub. Kini tampak, media bintang adalah sarana klub Nusantara untuk menipu wanita. Menipu mereka masuk ke perusahaan, lalu mengirimnya ke klub Nusantara, agar mereka juga jadi bagian klub Nusantara. Benar, klub Nusantara sangat kejam.
Bu Polisi Pratama, sekarang bagaimana? Bukti yang kami miliki saat ini sebenarnya cukup untuk menyelidiki Klub Nusantara lagi. Tapi jika ingin menutup Klub Nusantara sepenuhnya, masih butuh saksi bersaksi di pengadilan. Lalu korban penipuan sebelumnya tidak bisa jadi saksi? Tidak bisa. Mereka pihak bersalah penipuan nikah, meski Klub Nusantara ikut terlibat. Tapi mereka mengikuti prosedur legal. Sulit bagi kami untuk menangkap kelemahan mereka. Lalu bagaimana jika korban yang belum sempat ditipu? Apa maksudmu? Target Putri sebelumnya tiba-tiba bangkrut, jadi Klub Nusantara membuangnya. Tapi dia benar-benar terlibat dalam urusan Klub Nusantara. Mungkin dia bisa jadi saksi. Benarkah? Aku akan segera hubungi rekan kerjaku. Cepat bawa kami menemukannya. Baik. Arif, apa yang kau lakukan? Aku pernah ke Klub Nusantara. Aku tahu semua yang Putri lakukan. Lalu kenapa kau bawa polisi kemari? Aku lapor polisi. Polisi butuh kesaksianmu agar Klub Nusantara dihukum. Tidak mungkin. Mustahil. Kenapa? Pak Saputra, apa Anda tak ingin mereka dihukum? Siapa tahu Klub Nusantara diperiksa, apa api ini akan menyambarku. Keluar kalian. Dimas Saputra, bukti yang dimiliki polisi sudah cukup. Kebisuanmu hanya memperlambat penyelidikan. Tapi tak akan mengubah hasilnya. Tapi, jika Anda bersaksi sebagai informan, mungkin masih ada jalan keluar. Dimas Saputra, Putri mengkhianatimu. Pikirkan tanganmu. Apa kau tak ingin dia dan Klub Nusantara dapat karma? Baik. Aku bicara. Kau lumayan bisa baca hati orang. Aku guru matematika, sering lihat niat terselubung murid. Jadi bisa bicara sedikit. Sudah, jangan banyak pikir. Polisi sudah bergerak ke Klub Nusantara. Kau sebagai saksi penting, polisi akan menjagamu ketat. Tinggal di rumah dan tunggu kabarnya. Terus Putri? Putri salah satu tersangka utama. Dia pasti menghubungimu. Jangan banyak kontak dengannya. Lagi pula, dia pasti akan ditangkap. Baiklah. Maaf Putri, hubungan kita berakhir di sini. Halo Arif, kamu ada waktu sekarang? Bu Polisi Pratama, bukannya pernyataan sudah selesai? Orang kekait Klub Nusantara sudah ditangkap semua, termasuk Putri. Tapi Putri minta ketemu kamu baru mau mengaku. Bisa kesini sebentar? Paham, aku kesana sekarang. Suamiku, katanya Bu Polisi Pratama. Kamu yang melaporkan Klub Nusantara? Ya, aku. Maaf, tak apa. Aku tak menyalahkanmu. Aku tahu. Ini semua salahku. Kenapa kamu masuk Klub Nusantara? Awalnya, aku lihat kamu selalu lelah demi keluarga ini. Aku kasihan. Aku pikir cari kerja untuk bantu biaya hidup. Jadi aku masuk media bintang. Awalnya Sri Handayani baik padaku. Dia bilang mau bantu cari koneksi. Bantu cari sumber. Makanya itu, aku ikut dia ke Klub Nusantara tanpa waspada. Saat itu juga, Klub Nusantara membiusku.
Kamu sibuk jalan jauh. Aku tak berani bilang. Klub Nusantara malah mengancamku, menyuruhku kerja untuk mereka, menjual tubuhku. Bahkan mereka mengimingiku dengan uang. Aku terus melakukannya. Saat Klub Nusantara ditutup, aku panik, aku takut. Aku takut tak dapat uang untuk bantu biaya hidup. Sampai Klub Nusantara buka lagi. Suamiku, aku sungguh mencintaimu. Aku tak mau mengkhianatimu. Tapi aku... Putri, kalau dari awal kamu tegas menolak, mana mungkin kita sampai begini? Aku tahu ini semua salahku. Tapi tak ada jalan kembali. Ini surat cerai. Aku sudah tanda tangan. Suamiku, maaf. Putri, mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik.